Halo Bali Avatar Podcast Channel. Start game Bali tiarap akibat pandemi 2020 Part 1. Di video kali ini saya akan coba ngajak teman saya bicara dan akan menjadi beberapa sequel teman yang sekarang menjadi cendekiawan di Bali. Cuman ceritanya nanti ini menjadi serupa dengan serial Avatar, di mana saya akan menjadi Avatar Yoda dan teman saya itu menjadi Avatar Den. Saya perkenalkan Dr. Ide Bagus Radendra Esa Hema. Selamat menyaksikan. Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Denpasar, Bali. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kuda. Halo Avatar Den, apa kabar? Selamat Hari Raya Galungan Kuningan di Bali ya. Gimana kabar saudara? Sehat selalu ya. Nah, sejak 34 tahun yang lalu, selepas kita SMA 1 Denpasar, kita sekelas waktu di SMA, terus kebetulan juga ketemu di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran dan kita bersama-sama. Cuman bedanya saya hanya sampai S1 lalu bekerja sampai hari ini selalu di luar Bali, dan dirimu sampai S3 lalu balik ke Bali dan hari ini punya kampus sendiri jadi cendekiawan di Bali. Nah, yang kita sekarang coba buat kisah narasi seakan-akan kita Avatar, saya Avatar Yoda dan dirimu Avatar Den. Maksudnya adalah sebagai Avatar kita mendapat misi untuk membantu Provinsi Bali bisa lebih survive menghadapi pandemi ini, mengingat kondisinya sedemikian rupa ya. Menurut BPS yang laporan yang saya dapatkan adalah pertumbuhan ekonomi Bali terkontraksi minus 10,98%. Padahal rata-rata nasional itu minus 3,2. Dan pariwisata menyumbang 58% terhadap ekonomi Bali. Sekarang yang positif sedikit itu hanya sektor kesehatan dan informasi saja. Jadi berita dan rumah sakit saja yang hidup. Nah, sisanya hampir semuanya tiarap, seperti itu kira-kira. Pasar di sisi lain juga pasar tradisional belum sanggup untuk menopang ekonomi domestik Bali, dan barangkali karena Bali selama ini boom pariwisata, cuma pernah kena cobaan 100 tahun ini bom aja. Kegiatan banjar dan sekolah seni yang biasanya kreatif entah kenapa juga semacam tiarap. Jadi jikalau Avatar Den bisa bantu, apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk bantu Bali bisa bangkit lagi? Silakan. Ya, apa kabar Avatar Yoda Rayanggawa? Baik, jadi Bali memang sedang mengalami kontraksi ya, karena Bali kita tahu motor ekonominya adalah tourism, pariwisata. Dan tourism adalah hal yang sangat volatil terhadap pandemi. Jadi tidak bisa disalahkan juga, atau kita tidak heran jika Bali sangat terdampak. Nah, persoalan bahwa dari analisis kita terhadap berbagai
parameter tadi, kriteria tadi, ada pertumbuhan, konsumsi, dan investasi, kita bisa lihat bahwa memang Bali sedang menghadapi masalah, atau kata Avatar Yoda tadi, sedang tiarap ya. Nah, di sini memang menjadi sebuah saat yang tepat bagi kita, ibaratnya sekarang COVID sedang merestart dunia kehidupan kita. Jadi kita akan perlu untuk memikirkan apakah Bali bisa terus-menerus bergantung pada tourism semata-mata. Ataukah Bali memang harus mulai berpikir untuk mencari bidang-bidang yang bisa membuat resilience Bali, daya tahan Bali menjadi lebih tangguh. Sehingga berapa kali kita mengalami mulai dari bom Bali, kemudian dari sampai sekarang pandemi ini, itu nampak bahwa tidak ada suatu jaminan dari perekonomian Bali bisa bertahan ketika menghadapi persoalan-persoalan yang mengguncang pariwisata. Nah, jadi perlu ada sebuah reformulasi strategi, atau katakanlah pendekatan yang juga mencadangkan kemungkinan bidang-bidang lain selain pariwisata ini. Misalnya saja, katakanlah kita harus inventarisir apa yang menjadi advantage dari Bali, apa yang menjadi keunggulan kita, baik itu comparative advantage maupun competitive advantage. Nah, di sana kita akan sebagai avatar, kita tentu tahu bahwa kita bisa ke bumi dan kita bisa ke sana, ke tempat kita lagi. Jadi kita melihat secara objektif gitu ya, pendekatannya seperti itu. Sekarang kita buat sebuah analogi. Jadi Bali yang kita cintai ini harus menjadi sebuah tempat, sebuah katakanlah sebuah unit yang dimanage dengan basis satu pulau, dan kemudian harus melihat lagi apakah ada hal-hal lain yang bisa dijadikan andalan selain pariwisata, atau pariwisatanya kemudian dikombin dengan pariwisata yang berbasis pada hal-hal yang tidak terlalu rawan, atau tidak terlalu volatil, atau tidak terlalu rapuh untuk bisa diguncang oleh pandemi dan sebagainya. Policy making juga harus melibatkan lebih banyak akademisi, teman-teman akademisi banyak, mereka di beberapa kampus di Bali, saya tahu beberapa teman berkualitas, tetapi kadang-kadang sistemnya mungkin hanya beberapa teman di institusi tertentu yang dilibatkan, dan itu menurut saya bisa diperluas lagi sehingga hasil produk dari kebijakan penerapan sebelum kebijakan menjadi lebih optimal ya. Itu saya pikir teman Avatar Yodarai, jadi itu menjadi sebuah pemikiran, dan dalam episode pertama ini tentunya kita bisa melihat bahwa ada banyak persoalan yang bisa kita eksplor nanti, dan mudah-mudahan itu di video mendatang akan menjadi masukan, akan menjadi pemikiran kita bersama, diskusi kita bersama ya. Oke, terima kasih. Ya, thank you Avatar Den. Jadi titik deritanya, pain pointnya, agar ke depan di episode yang berikutnya kita bisa carikan nanunditnya, solusi dan seterusnya, adalah sekarang di Bali pengangguran meningkat tajam. Ke depan mesti ada solusi semacam strategi cadangan jika ini terjadi lagi, mesti ngapain gitu ya. Nah, terus yang lain adalah Bali itu kan titik spiritualnya sedemikian rupa ya. Hanya ada 2 titik di muka bumi ini, di Peru dan di Bali menurut beberapa ahli spiritualis, sehingga konon dari luar angkasa Bali nampak bercahaya seperti itu. Jadi kali ini karena pandemi, sebagian orang ini sebut adalah white swan, sebagian ini bilang ini black swan. Nah, apapun itu Bali mesti survive. Jadi ke depan mungkin kita akan bahas ini lebih detail dalam video khusus. Misalnya kita
bantu mencarikan konsep keren agar Bali bisa atasin pengangguran dan bisa menjadi market maker di dunia pariwisata dan dunia industri non pariwisata jika diperlukan. Mungkin di video yang lain kita bisa bahas konsep keren agar Bali kembangkan sistem pendidikan sedemikian rupa, termasuk punya standar nilai keunggulan di bidang keuangan agar bisa support sosial budaya dalam segala situasi. Jadi tradisional konservatif versus progresif modern itu mesti bisa difusikan seperti di Cina misalnya ya, atau di negara lain yang sudah terbukti bisa menjalankannya. Kita mungkin di video yang lain juga bisa bicara konsep keren agar Bali bisa maju di bidang keuangan, misalnya start membangun sistem semacam alchemy yang akan membuat Bali lebih mandiri. Jikalau terjadi hal semacam ini 2 tahun pun rakyat Bali masih bisa aman, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin kita akan bahas itu. Intinya adalah sekarang saya hanya saya sebagai avatar melihat bahwa Bali sudah berusaha, cuman pandemi ini di luar dugaan. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara lain, contoh Singapura ya, Singapura juga parah kondisinya, tapi cadangan keuangan dia cukup. Nah, barangkali Bali harus belajar dari sini ya. Terus yang berikutnya adalah kita belajar juga dari negara Asia lainnya, misalnya Cina. Cina juga punya karakter budaya yang kuat, dia lebih survive dan kita juga bisa belajar. Nah, dari Indonesia kita juga bisa belajar. Jadi saudara-saudara kita di Tanah Minang misalnya, dia sudah lama merangkul diasporanya semacam begitu atau perantaunya, sehingga ada gerakan Gebu Minang. Saudara-saudara kita yang Batak juga ada. Nah, khusus di Bali saya lihat masih lemah soal ini. Jadi mungkin di materi atau video yang lain kita bisa perdalam soal ini. Tapi apapun itu, kerama saya di Bali, seperti pidatonya Gubernur Koster bahwa beliau sudah punya konsep soal alam natur, konsep kerama adat, konsep satu lagi ya, kerama adat dan konsep budaya sudah siap. Nah, kalau nggak ada cukup cadangan dana kan nggak bisa juga jalan. Jadi barangkali sumbangan pikiran dari teman-teman yang lain perlu diberikan, dan melalui seperti ini kita bisa bantu Bali lebih survive menghadapi ini semua. Saya Ray Anggawa dan teman saya Radendra pamit. See you di next video. Thank you. Bye bye.